Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdianti dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tidama Perguruan Tinggi ini, saya akan melakukan video pengajaran dengan mengajarkan mata kuliah statistika sebagai mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Namun terlebih dahulu sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara detail bahwa saya datang dari background pendidikan S1, jurusan S1 Statistika di FMIPA Unhas, Makassar, Indonesia, dan kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 di Department of Information Science, Faculty of Computer Science and Engineering, Kyushu Institute of Technology, Fukuoka, Jepang. Dan pada tahun 2020 saya menyelesaikan sertifikasi kompetensi dan lulus sebagai Microsoft Technology Associate for Introduction to Programming using Python. Dan berdasarkan background pendidikan tersebut, sejak terhitung dari 2015 sampai sekarang, saya berprofesi sebagai salah satu dosen tetap di program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia. Dan berdasarkan keilmuan tersebut pula lah, maka di program studi Teknik Informatika saya dipercayakan sebagai dosen pengampu pada mata kuliah rumpun matematika dan statistik. Di antaranya adalah statistika, logika informatika, matematika diskrit, dan data mining. Dan untuk mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, statistika diproyeksikan untuk bisa menjadi basic pemahaman bagi seluruh mahasiswa ilmu komputer di Universitas Muslim Indonesia untuk bisa mudah memahami data science. Dengan memahami konsep data science bahwa kombinasi antara statistik dan computer science atau ilmu komputer ketika diimplementasikan, diaplikasikan pada bidang yang lain, maka menghasilkan sebuah skill yang baru, keilmuan yang baru yang disebut data science. Sehingga RPS yang kami bangun, rencana pembelajaran semester yang kami buat, yaitu didesain dan diproyeksikan dengan nama statistika untuk data science. Adapun topik kajian yang dipilih pada RPS MBKM Statistika untuk Data Science disesuaikan dengan kebutuhan keilmuan bahwa statistika sebagai ilmu dasar yang harus betul-betul dipahami secara konsep dan teoritis untuk bisa digunakan dan diimplementasikan pada bidang yang lain. Sehingga pada topik kajian kami memilih data statistik, kemudian statistika deskriptif yang memuat tentang penyajian data dalam bentuk tabel grafik histogram, pemusatan data, penyebaran data, standar deviasi dan variansi, dan kemudian teori peluang untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum masuk kepada statistika inferensi, termasuk juga dalam distribusi peluang. Dan khusus untuk statistika inferensi, kami memilih bahwa mahasiswa perlu untuk memahami analisis pengaruh dan juga analisis perbandingan, di mana pada pertemuan ke-11 yang akan saya angkat pada video pengajaran bertepatan dengan materi korelasi, yaitu salah satu konsep atau algoritma atau pendekatan di dalam analisis pengaruh yang dapat digunakan untuk menghitung atau menganalisis tentang pengaruh antara dua data yang berbeda. Adapun media pembelajaran yang saya gunakan pada proses pembelajaran yaitu adalah LMS Kalam Umi, di mana Universitas Muslim Indonesia memiliki learning management system tersendiri yang disebut Kalam, sehingga seluruh proses pembelajaran mulai dari absensi, rencana pembelajaran, seluruh materi, video, dan termasuk tugas dan ujian semua dilakukan melalui portal LMS Kalam tersebut. Selain itu, saya juga memanfaatkan Zoom dan YouTube untuk melengkapi dan membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi yang saya buat dan dalam topik kajian di rencana pembelajaran semester. Dan berikut video pengajaran yang saya buat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi dan referensi untuk mahasiswa dalam menyelesaikan studinya di mata kuliah statistika yang saya ampuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih adik-adik sekalian sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan ke-11 di mata kuliah kita statistika dengan materi korelasi. Sesuai dengan yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa video ini akan saya jadikan sebagai laporan, walaupun ini real class, tapi juga akan menjadi laporan buat saya sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, bersama saya Herdianti Darwis. Saya langsung masuk deh. Saya ingatkan kembali, sudah absen ya? Sudah absen tadi? Sudah mengisi absennya di LMS Kalam? Sudah, Bu. Sudah, iya. Yang sudah, alhamdulillah. Yang belum, jangan lupa deh untuk mengisi absen, karena kita punya LMS Kalam ya sebagai media pembelajaran yang lengkap untuk kita sama proses pembelajaran. Di situ kalian bisa mengisi absen, lihat RPS-nya, lihat materi dan segala macam, dan tugasnya juga melalui Kalam. Ya, kalau begitu sebagaimana dengan RPS rencana pembelajaran semester, saya selalu dari awal selalu menyampaikan bahwa statistika ketika dikorelasikan dengan computer science dan diimplementasikan ke bidang lain, mau psikologi, kesehatan, mau pendidikan, mau industri, ekonomi, bisnis dan lain-lain, dia namanya jadinya data science. Makanya untuk mendukung kampus Merdeka, statistika didesain untuk bisa menjadi basic untuk data science ya, khusus untuk mahasiswa ilmu komputer. Nah, ini background-nya, roadmap-nya data science sangat luas, sangat banyak. Tapi 90% algoritma statistika. Maka oleh karena itu, untuk mendukung kalian bisa memahami itu, di statistika kita tidak boleh keluar dari roadmap. Sesuai dengan RPS juga, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang kita buat untuk kampus Merdeka, dan kalian sudah belajar tentang data bagaimana, tentang statistika deskriptif juga sudah pernah dari awal, bagaimana menyajikan tabel, mean, median, penyebaran, dan seterusnya. Sudah menghitung peluang juga, menghitung kombinatorika, dan distribusi peluang. Dan hari ini saya mau kita akan masuk di statistika inferensi. Karena basicnya kalian sudah punya. Di statistika inferensi ini kita mulai dari korelasi dan regresi. Tapi khusus untuk hari ini kita akan membahas korelasi saja. Ya, korelasi saja. Dan kita akan fokus bagaimana mencari R-squared. R-squared itu adalah koefisien determinasi yang nantinya kita akan pelajari. Ya. Nah, outline-nya adalah hari ini kita akan masuk pendahuluan. Kita mulai dengan pendahuluan supaya kalian tahu korelasi itu seperti apa. Kita akan bahas korelasi itu bagaimana sebenarnya, dan kita akan bahas bagaimana koefisien determinasi. Ya, kita akan runut. Nah, untuk awal di sini ada 3 ilustrasi yang saya berikan, ada 3 gambar, 3 kondisi yang saya berikan. Menurut kalian, what do you think? Kira-kira ada tidak hubungannya? Nah, kondisi yang pertama adalah apakah ada hubungan antara jumlah bolos dengan nilai kira-kira? Karena gurunya di sini bilang, pantas ya nilai kamu turun, karena bolosmu juga sering sekali, bolosmu semakin banyak. Menurut kalian ada hubungannya enggak? Bolos dengan nilai. Ada? Menurut kalian ada hubungannya? Semakin sering bolos, semakin bagus enggak nilainya? Bagaimana? Are you there? Nggak apa-apa, dijawab aja. Santai deh. Ada hubungannya? Tidak ada? Oke, yang kedua kalau begitu. Kira-kira menurut kalian olahraga dengan kesehatan mental itu ada hubungannya tidak? Iya, Bu, ada. Ada. Nah, kalau yang tadi, kalau jumlah bolos dengan nilai kira-kira ada hubungannya tidak? Jumlah kehadiran deh. Jumlah kehadiran. Iya, Bu, ada. Jumlah ada. Sekarang, kalau di sini kondisi yang ketiga, katanya kalau mau kurus, bukan kurus ya, kalau mau lost weight, berat badannya turun, katanya makan sedikit. Menurut kalian ada hubungannya enggak? Masa iya? Ada hubungannya tidak? Iya, Bu. Ada hubungan antara makan sedikit dengan berat badan yang kurang? Menurut kalian?
Iya Bu ada, tapi tergantung juga dari metabolisme tubuh. Tergantung ya. Jadi ini perlu dihitung sebenarnya. Ternyata perlu penelitian sebenarnya. Apakah memang ada korelasi, ada hubungan antara makan sedikit dengan yang untuk menurunkan berat badan. Kalau saya pribadi, saya merasa kayaknya tidak berpengaruh deh. Kayaknya menurut saya. Nah ini perlu dianalisis sebenarnya. Ya baik, kita langsung masuk. Kalau begitu dari tadi kita sudah berbicara hubungan dan segala macam. Kira-kira menurut kalian korelasi itu apa? Relasi itu artinya apa? Padanannya kira-kira sama dengan kata apa? Relasi, relation. Kira-kira padanannya sama dengan kata apa? Relasi itu Bu, Ya, berhubungan satu sama lain. hubungan. Berarti ya, hubungan. Berarti kenapa ada istilah ko di depannya? Karena kalau kita bicara relasi, relation itu umum. Artinya umum, maknanya umum, luas. Jadi kalau ada istilah ko di depannya, maka itu artinya a relation between two things saja, untuk dua hal saja. Dua hal, dua variable, two variables, two features, two terms, intinya tentang dua hal. Jadi di sini diberikan definisi bahwa analisis korelasi ternyata adalah suatu bentuk analisis dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kekuatan atau bentuk arah hubungan di antara dua variabel. Dan besarnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel yang satu terhadap variabel yang lain. Jadi ada yang saling mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi ya. Nah, nilainya selalu simbolnya korelasi itu R ya. Nilainya mulai dari -1 sampai 1. Ingat, -1 sampai 1. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang dari -1. Jadi menurut kalian kalau saya dapat R sama dengan 2 mungkin tidak? Tidak Ibu. Tidak. Kalau saya dapat R 0,5 mungkin tidak? Mungkin Ibu. Kalau minus 0,7 mungkin tidak? Minus 0,7. Antara 0 sampai -1 kan? Mungkin tidak dia? Mungkin gitu. Mungkin. Nah, ternyata mungkin. Jadi yang tidak mungkin kalau lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau nanti kalian menghitung dan dapat R sama dengan lebih dari 1 atau kurang dari -1, artinya ada perhitungan yang salah. Jadi ini adalah proses perhitungan, ini adalah tingkatan korelasinya. Kalau kalian dapatnya 0,9 misalnya, ternyata itu sangat kuat. Kalau kalian dapatnya 0,1 misalnya, maka itu hubungan tingkatannya adalah sangat lemah. Jadi ada level-levelnya, ya, ada level-levelnya. Nah, sekarang tadi kok ada minus, ada positif, Bu. Di sini kok nggak ada? Nah, ternyata arahnya itu, arah hubungan itu ditandai oleh tanda positif dan negatifnya. Jadi kalau hasilnya R sama dengan positif, maka hubungannya juga positif. Tapi kalau hasilnya adalah negatif, maka hubungannya adalah negatif. Nah, kita sekarang lihat bagaimana yang disebut positif, yang mana negatif, dan yang mana yang no correlation. Nah, kalau kalian lihat di sini, positive correlation itu gambarnya adalah di gambar pertama. Lihat, kenapa dikatakan hubungan searah? Hubungannya searah karena katanya semakin besar X-nya, semakin besar juga Y-nya. Kalau kalian lihat, kalau kecil X-nya, kecil juga Y-nya. Tapi kalau besar X-nya, besar juga Y-nya. Nah, contoh, semakin kalian banyak makan, berat badannya juga makin banyak. Misalnya semakin kalian makan sedikit, berat badannya juga turun. Itu artinya searah. Nah, bagaimana kalau negatif correlation, hubungannya terbalik? Contoh kayak tadi, jumlah bolos. Jumlah bolos ya, bukan jumlah kehadiran. Jumlah bolos artinya ketidakhadiran. Kalau sering bolos, nilainya bagus enggak menurut kalian? Tidak Ibu. Tidak ya, makanya kalau kita itu artinya hubungannya terbalik. Kalau bolosnya banyak, contoh bolosnya di sini misalnya bolosnya nilainya rendah. Tapi kalau bolosnya sedikit, di sini misalnya, ternyata nilainya bisa tinggi, lebih tinggi. Artinya hubungannya terbalik. Semakin banyak bolosnya, semakin rendah nilainya. Semakin sedikit bolosnya, semakin tinggi nilainya. Itu artinya berbanding terbalik ya. Jadi positif negatifnya akan dilihat dari situ. Nah, sekarang kita lihat bagaimana formulanya. Bagaimana sih formula korelasi? Korelasi ternyata adalah formulanya sangat panjang, N sigma XY, sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Sangat panjang. Kalau lihat formula, seribet enggak?
Ribet Bu, susah. Ribet ya, banyak ya, panjang ya. Tapi sebenarnya ternyata cuma ada tiga huruf nih kelihatannya. N, X, dan Y. N adalah jumlah datanya, X adalah variabel bebasnya, Y adalah variabel terikatnya. Berarti yang Y adalah variabel yang dipengaruhi. Nah, karena itu kelihatannya susah, jadi saya kasih algoritma caranya untuk supaya lebih mudah bisa menghitung. Maka caranya adalah kita menyiapkan tabel bantuan. Tabel ini kalian cukup menyiapkan data X saja, data Y sesuai dengan data yang kalian punya atau sesuai dengan data yang diberikan. Siapkan kolom XY, X kali Y, siapkan kolom X pangkat 2, kolom Y pangkat 2, totalkan semuanya ditotalkan. Nah, kalau semua ditotalkan, kalian sudah punya semuanya, tidak ada lagi yang tidak punya. N yang mana? N banyaknya data. Otomatis di sini kan? Sigma XY yang mana? Ingat, sigma di dalam matematis adalah artinya total. Jadi kalau sigma XY artinya sigma dari total dari perkalian X dan Y. Kalian sudah punya di sini. Sigma X ini sudah ada. Sigma Y juga sudah ada. Dan seterusnya, sigma X pangkat 2 dan sigma X berpangkat 2. Nah, ini yang kalian harus berhati-hati ya, bagaimana membedakan sigma X pangkat 2 dan sigma X berpangkat 2. Kalau ini X pangkat 2 miliknya X. Tapi kalau yang ini pangkat 2 miliknya sigma, milik bersama. Beda ya, berarti bedanya apa, Bu? Bedanya kalau sigma X pangkat 2 berarti yang ini total ketika setelah X dipangkat 2 kan. Tapi kalau sigma X berpangkat 2 berarti yang mana dong? Berarti yang mana sigma X berpangkat 2? Tri Anita? Sigma X Bu, jumlah sigma X. Terus Ya, betul. dipangkat-duakan. Dipangkat 2kan, good. Begitu juga dengan Y ya, baik, berarti sudah mengerti. Berarti yang panjang-panjang ini, rumus formula simbol yang banyak ini ternyata sebenarnya simpel kalau kalian punya tabelnya. Nah sekarang, sebelum kita masuk contoh, saya berikan dulu koefisien determinasi. Inilah yang di roadmap tadi ada yang dikatakan R-square. R-square itu apa? Determinasi. Bedanya apa dengan korelasi, Bu? Kalau korelasi hanya melihat apakah ada hubungan. Kalau ada, positif atau negatif. Nah, cukup sampai di situ. Tapi kalau determinasi adalah ukuran yang bisa kita gunakan untuk melihat seberapa besar sih dia berkontribusi. Nah, kalau ada hubungannya, seberapa besar dia berkontribusi. Contoh, katanya makan banyak itu berat badannya juga naik. Nah, masa iya? Sumbangsinya berapa? Nah, itu nanti akan dihitung. Oh, ternyata makan banyak dan makan banyak itu akan mempengaruhi berat badan. Sumbangsinya paling 50% misalnya. Nah, itulah disebut determinasi ya. Nah, kita masuk contoh deh langsung. Ini misalnya ya, ada seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah ada hubungan pengaruh antara biaya iklan perusahaan dengan tingkat laba perusahaan. Nah, kalian mungkin kalau biaya iklan nggak mengerti ya, yang dimengerti itu biaya endorse ya, generasi Z ya, biaya endorse, ngertinya biaya endorse. Nah, sekarang misalnya nih, kita misalnya mahasiswa mau melakukan penelitian di sebuah perusahaan apapun lah, contoh perusahaan parfum, perusahaan apa aja, La Paris ke apakah. Nah, ternyata perusahaan itu misalnya mengeluarkan biaya endorse, dia mengendorse influencer, artis atau orang berpengaruh selama 6 bulan. Di bulan pertama dia mengendorse mengeluarkan cuma 1,5 juta. Keuntungannya 3,6 juta per bulan. Sampai 6 bulan, di bulan ke-6 dia mengeluarkan 2 juta. 2 juta. Untuk biaya endorse ya, ternyata dia keuntungan dapat 4,3 juta di bulan ke-6. Di bulan ke-6. Sekarang pertanyaannya, apakah ada hubungan antara biaya yang saya keluarkan, perusahaan tersebut keluarkan untuk biaya endorse, mengendorse artis, influencer, dengan keuntungannya? Nah, berarti kalau seperti itu, berarti yang ditanyakan adalah berapa korelasi dan berapa kontribusi, korelasi dan determinasi berarti. Nah, kita hitung berarti. Sekarang tadi diberikan datanya, kalian sudah punya datanya. X dan Y-nya sudah punya, X-nya tadi biaya endorse, Y-nya adalah keuntungan, profit. Kemudian, apa yang kalian harus siapkan setelah itu? Sesuai dengan bantuan, kalian butuh tabel kolom X pangkat 2, Y pangkat 2, kolom X, Y, dan kemudian totalkan.
Gampang kan? Nah, setelah itu apa? Setelah itu kalian tidak perlu khawatir karena semuanya sudah punya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kira-kira N berapa? Tadi 6 bulan ya datanya, berarti N-nya berapa? N-nya berapa? 6. Iftika. 6. Oke. Sekarang sigma X yang mana, Trianita? Sigma X yang mana? Sigma XY, maaf, sigma XY. Ini yang mana? Sigma XY. XY 16,94, Ibu. Sigma X yang mana? 9. 9. Sigma Y yang mana? 20,9. Good, excellent. Sigma X pangkat 2. Nah, ini yang akan harus hati-hati. Sigma X pangkat 2 yang mana? 80,47. Great. Sigma X berpangkat 2? 9, Ibu. 9? Jadi 81. Good, excellent. Nah, sekarang kalau sigma Y pangkat 2? 20,9 pangkat 2. Sigma Y pangkat 2? Oh, Bu, 36,45. Great. Oke. Nah, hati-hati ya. Ini ya, hati-hati sedikit. Sedikit salah, sedikit akan mempengaruhi banyak. Oke. Sigma Y berpangkat 2? 20,9 pangkat 2. Great. Nah, sekarang kalian mengkhawatirkan apa? Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Selesai semua kalian tahu. Aman ya berarti ya. Kalau kali-kali tambah-tambah bagi-bagi, saya percayalah kalian semua bisa. Berarti setelah diproses hitung, ternyata R-nya 0,99. Tadi berdasarkan level, katanya kalau 0,99 itu hubungannya sangat kuat. Dia positif atau negatif kelihatannya? Positif atau negatif? Dan ini hasilnya positif atau negatif? 0,99 itu positif atau negatif? Positif, Ibu. Nah, positif berarti hubungannya adalah dia ternyata hubungannya biaya endorse yang dikeluarkan itu berpengaruh positif terhadap laba perusahaan. Artinya apa? Semakin banyak yang kita keluarkan untuk biaya endorse, maka semakin tinggi juga semakin tinggi juga laba yang akan kita dapat. Hubungannya seperti itu. Hanya seperti itu. Dia hanya melihat hubungan dan arah. Terus bagaimana untuk mengetahui sumbangsinya? Nah, sumbangsinya tadi sudah diberikan. Untuk menghitung sumbangsi atau kontribusi, maka kalian harus menghitung determinasi. Cukup pangkat 2 kan, kali 100%, dapatlah 98%. Berarti ternyata, bayangkan, tadi berarti perusahaan itu, kalau dia mengeluarkan biaya endorse, itu akan mempengaruhi 98% sama labanya. Jadi kalau misalnya kalian mahasiswa atau kalian konsultan misalnya, apa yang harus kalian sarankan kepada perusahaan? Ya, sampaikan bahwa kekuatannya sangat besar pengaruhnya. Biaya endorse itu semakin banyak kalian mengendorse, semakin banyak juga profitnya, keuntungannya. Nah, jadi banyak-banyak mengendorse artis misalnya. Ini kan kalau kalian generasi Z mengertinya endorse artis, endorse influencer ya. Nah, contohnya seperti itu. Apakah bisa dibawa ke kasus yang lain? Ya bisa. Bisa juga. Nah, sekarang itulah tadi selesai ya korelasi dan determinasi deh. Selesai semua materinya. Kita selalu berharap tidak keluar dari roadmap yang sudah disepakati, dari rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana menghitung R², R pangkat 2, yaitu koefisien determinasi. Jadi pekan depan kita akan belajar bagaimana tadi korelasi dan determinasi. Pekan depan kita akan belajar regresi dan prediksi. Itu ya. Jadi kalau kita berbicara statistik dengan data science, statistik adalah data yang kecil, data science adalah data yang sudah big data, data yang sudah besar. Jadi quote of the day-nya saya pilih hari ini adalah all big things begin from small things. Jadi semua hal yang besar itu harus diawali dari hal yang kecil. Kalian mau memahami big data, data science, ya harus paham dulu basic dari statistik yang sederhana itu seperti apa ya. Mungkin itu saja untuk hari ini, Dek. Ada pertanyaan? Sejauh ini aman atau ada yang susah? Ada yang susah? Gampang ya? Formula yang panjang tadi jadi susah, masih terasa susah? Tidak, Ibu. Gampang ya? Iya, sekarang kalian sudah bisa bilang a piece of cake gampang, Bu. Aduh, seujung kuku itu, Bu. Gitu ya, bisa ya? Oke, kalau begitu terima kasih Dek sudah menyempatkan waktu semuanya.
semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya tutup pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Selamat belajar, semangat belajarnya juga, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Kalau begitu terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.